Shalom, senang sekali berjumpa kembali dengan saudara semua dalam ibadah hari ini. Hari ini, hari Minggu tanggal 18 Juli 2021, kita akan memulai ibadah hari Tuhan. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya kita semua bersyukur karena dalam kondisi yang semakin sulit karena pandemi corona ini, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Mari kita datang dengan penuh rasa syukur dan sukacita karena Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang tidak berkesudahan. Terima kasih atas berkat perlindungan, berkat kesehatan yang Engkau berikan. Kami bersyukur atas kesempatan hari ini, kami dapat mengikuti ibadah sekalipun di rumah kami masing-masing. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bapa, kami mohon kiranya Engkau menumpangkan tangan atas setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang terkena dampak COVID atau yang sedang sakit. Kami mohon berkat kesembuhan dapat Kau curahkan, sehingga seluruh sakit penyakit dan semua virus dapat sepenuhnya disingkirkan dari tubuh jemaat-Mu, sehingga mereka semua dapat kembali mengikuti ibadah dalam nama Yesus dan nama Tuhan juga dimuliakan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memuji Tuhan bersama-sama. Kami mau tanggalkan segala beban kekhawatiran kami. Kami mau arahkan mata kami hanya kepada Tuhan. Tuhan yang menolong kami dengan kelegaan dan sukacita yang sejati, agar kami dapat mengikuti seluruh rangkaian ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aku ingin selalu
Pujian yang penuh kasih karunia. Saya percaya kita semua diberkati lewat pujian yang barusan kita menyanyikan bersama. Saudara, kita akan masuk ke dalam doa teduh. Kita dengarkan dan renungkan bersama-sama firman Tuhan yang akan dibacakan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Amin. Saudara, sambil masih tetap berdiri, kita akan bersama-sama mendeklarasikan statement iman kita melalui pengakuan iman rasuli berikut ini. Mari kita mendeklarasikannya dengan penuh iman dan percaya. Haleluya! Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, Dan hidup yang kekal. Amin. Saudara semua dipersilahkan untuk duduk. Sekarang kita akan saling bertanggapan.
Dalam bertanggapan ini, kita akan saling mengucapkan firman Tuhan secara bergantian. Mari kita ucapkan firman Tuhan ini. Saya percaya kita semua akan mendapatkan berkat dan kekuatan lewat pembacaan ayat-ayat firman Tuhan berikut ini. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berharga, yang pasti akan memberkati kita semua. Kita bisa silent HP kita agar tidak ada gangguan apapun. Saudara juga bisa persiapkan catatan saudara sehingga benih firman Tuhan yang disampaikan tidak ada yang terbuang begitu saja. Dengan saudara mencatat, saudara akan semakin memahami firman dan tidak akan mudah melupakannya. Terlebih lagi, kita juga jadi bisa mengikuti program giveaway yang masih diadakan sampai batas waktu 3 hari ke depan. Saudara bisa menuliskan rangkuman sebanyak 5 kalimat saja pada kolom komentar di bawah. Dan rangkuman yang terpilih akan beroleh kesempatan menerima sebuah tumbler dan sebuah buku dari seri sejarah penebusan. Sekali lagi, batas waktunya 3 hari, yaitu sampai hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021. Kami tunggu partisipasinya ya. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita dengarkan sebuah pujian yang akan dinaikkan oleh kur berikut ini.
Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau terus memelihara kami sampai saat ini. Walaupun di masa-masa yang sukar seperti saat ini, ada begitu banyak kesulitan, kesusahan, kesedihan yang kami alami. Tapi kami percaya ada pemeliharaan, perlindungan, dan pekerjaan Tuhan yang besar bagi masing-masing kami, yang tujuannya untuk mendewasakan iman kami masing-masing, sehingga iman kami semua semakin bertumbuh. Maka Bapa, tolong melalui ibadah ini, kiranya segala hal yang menghambat pertumbuhan iman kami dapat disingkirkan dalam kehidupan kami. Dan kiranya kami dapat bertobat dan berbalik dari jalan-jalan kami yang salah, sehingga berkat kelegaan, kesembuhan, dan kelancaran dapat dicurahkan kepada kami semua. Khususnya melalui firman Tuhan hari ini. Bapa, tolong agar firman Tuhan ini termeterai dan digenapi dalam kehidupan kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara. Firman hari ini diambil dari Yesaya 40 ayat 31 dan Ayub 39 ayat 30 sampai 33. Saya akan bacakan. Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Lalu Ayub 39 ayat 30 sampai 33. Atas perintah Mukah Raja Wali terbang membumbung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Ia diam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu dan di gunung yang sulit didatangi. Dari sana ia mengintai mencari mangsa. Dari jauh matanya mengamat-ngamati, anak-anaknya menghirup darah, dan di mana ada yang tewas, disitulah dia. Inilah firman Tuhan. Amin. Saudara, di masa pandemik yang semakin buruk ini, saya berdoa agar kita semua bisa menang melalui segala cobaan, rintangan, dan bahkan biarlah kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi pekerjaan besar Tuhan. Amin. Nah saudara, karena pandemik ini, masa depan kelihatannya gelap, tidak ada harapan. Nah ini membuat kita stres, membuat kita sedih yang tak terkatakan, saudara. Nah Alkitab menjanjikan di tengah badai masalah yang begitu besar ini, jika kita memiliki iman yang bagaikan Raja Wali yang terbang tinggi mengatasi badai, maka segala permasalahan dapat diselesaikan dan dipulihkan bersama-sama dengan Tuhan kita. Amin. Nah maka kita harus menerima berkat iman Raja Wali ini. Nah saya percaya khususnya di masa pandemi ini, kita terlebih perlu menerima berkat iman Raja Wali ini. Nah kita akan lihat apakah berkat iman yang seperti Raja Wali ini. Yang pertama, ini adalah berkat naik ke tempat tinggi, ke tempat yang lebih tinggi. Nah saudara, burung Raja Wali, burung elang, ya, terbang tinggi di langit. Nah Raja Wali bisa terbang tinggi 3 km dari darat, saudara. Ini sangat tinggi sekali kan, saudara? Nah, saudara, Yesus berkata, seluruh Alkitab menyaksikan tentang Yesus, menjelaskan tentang Yesus. Nah, di Alkitab, burung Raja Wali ini adalah simbol dari Yesus Kristus. Burung Raja Wali ini adalah raja dari burung-burung. Nah, seperti itu, Yesus adalah raja dari segala raja kan, saudara? Maka, maksud dari Raja Wali yang naik ke tempat tinggi ini adalah Yesus yang pergi ke tempat tertinggi. Ya, mari kita baca Yesaya 46 ayat 11. Yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Nah, siapakah burung buas dari timur ini? Nah, awalnya ini berbicara mengenai Raja Kores, Raja Persia, yang akan membebaskan Israel dari penawanan Babel. Nah, tapi pada akhirnya ini berbicara mengenai Yesus Kristus yang akan membebaskan umat manusia dari perbudakan Babel rohani ini. Nah, hanya Yesus yang bisa membebaskan kita dari perbudakan dosa dunia. Nah, Tuhan datang ke bumi ini sebagai manusia dan menanggung semua dosa manusia sehingga mati di salib. Lalu 3 hari kemudian bangkit dan tinggal di bumi selama 40 hari lagi dan pada akhirnya naik ke sorga.
Ya, mari kita baca Efesus 4 ayat 10. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Jadi Yesus naik ke tempat yang tertinggi. Maka hanya Yesus yang dapat mengangkat kita ke tempat yang lebih tinggi. Nah, maka waktu kita percaya Yesus dan tinggal di dalam Yesus, kita dibawa naik ke tempat yang tertinggi, yaitu sorga, bersama-sama dengan Yesus. Dan ini terjadi ketika Yesus datang kembali. Ya, mari kita baca 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang masih hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, maka kita tidak boleh pergi dari Yesus. Karena jika kita pergi dari Yesus, kita tidak bisa diubah. Kita tidak bisa ke sorga. Nah, Tuhan kita Yesus bukan hanya membawa kita naik ke sorga, tapi di bumi ini Tuhan akan membawa kita naik ke puncak bumi ini. Ini adalah janji Tuhan. Ya, mari kita baca ini dengan iman. Yesaya 58 ayat 14. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Berkat puncak bumi ini diberikan ketika kita sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan dan menjaga hari Sabat. Nah, maka Tuhan akan memberikan berkat naik di bumi ini, yaitu kesehatan kita akan naik, tabungan kita akan naik, sekolah anak-anak akan naik. Nah, lebih lagi iman kita akan naik. Dan jika iman kita naik, kita dapat mengalahkan apapun di bumi ini. Mari kita baca 1 Yohanes 5 ayat 4-5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi ketika iman kita naik seperti Raja Wali yang naik, kita dapat mengalahkan dunia. Nah, untuk ini kita harus sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan. Nah, karena di Yesaya 40 ayat 31, ayat firman hari ini dikatakan, orang yang menanti-nantikan Tuhanlah yang mendapat kekuatan Raja Wali. Nah, kata menanti-nantikan, ini adalah sungguh-sungguh berharap dan percaya kepada Tuhan. Maka lebih dari apapun, kita harus paling berharap dan percaya pada Tuhan. Nah, lalu poin yang kedua, apakah berkat iman Raja Wali ini adalah berkat tinggal di tempat yang tinggi? Nah, jadi kita harus tinggal di mana, saudara? Bukan di tempat yang rendah, tapi di tempat yang tinggi. Seperti Raja Wali tinggal di tempat tinggi. Raja Wali tidak tinggal di tempat yang rendah. Nah, mari kita baca ini di Ayub 39 ayat 30-31. Atas perintah muka Raja Wali terbang membumbung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Ia diam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu dan di gunung yang sulit didatangi. Jadi apa artinya ini? Yang pertama, puncak bukit batu ini menunjuk kepada salib. Nah, seperti Raja Wali yang tinggal di tempat yang tinggi, salib juga ada di tempat tinggi. Nah, puncak bukit batu, bahasa Ibraninya adalah Sela. Artinya, bukit batu yang curam yang memiliki celah atau lubang. Nah, celah ini menunjukkan tubuh Yesus di kayu salib. Kenapa? Karena Yesus dicambuk di seluruh tubuhnya. Kepala Yesus ditusukkan mahkota duri. Kedua tangan, kedua kaki Yesus dipakukan dengan paku besar. Sehingga kedua tangan dan kedua kaki Yesus ini memiliki lubang. Bahkan badan Yesus ditusuk dengan tombak. Sehingga ada lubang juga. Nah, jadi Yesus yang menderita sakit seperti ini untuk saudara dan saya, ini dinubuatkan dan disimbolkan sebagai Raja Wali yang tinggal di tempat yang tinggi. Di puncak bukit batu yang bercelah atau berlubang. Kita pun sebagai umat kudus yang mengikuti Tuhan kita harus tinggal dan bersarang di tempat tinggi, yaitu kayu salib Yesus. Kayu salib memiliki kuasa yang ajaib dan misterius. Waktu kita tinggal di kayu salib, kita akan dilindungi dan menang. Nah, mulai hari ini, mari kita semua punya iman seperti Raja Wali
yang tinggal di tempat yang tinggi, yaitu kayu salib. Lalu yang kedua, maksud dari Raja Wali yang membuat sarangnya di tempat tinggi, yang dicatat di Ayub 39 ayat 30, tempat tinggi di sini adalah tempat perlindungan. Burung-burung lain pada umumnya tinggal dan bersarang di pohon-pohon. Nah, sehingga pemangsa-pemangsa dapat dengan mudah memangsa, dan telur-telurnya yang ada di sarang dapat dengan mudah diambil. Nah, tapi Raja Wali bersarang di tempat yang sangat-sangat tinggi. Di celah-celah gunung batu mereka bersarang di sana. Nah, sehingga pemangsa-pemangsa, bahkan manusia, tidak bisa ke tempat yang seperti itu. Nah, sarang burung Raja Wali ini adalah tempat yang sepenuhnya terlindungi. Nah, untuk kita semua, salib dan Yesus Kristus adalah tempat perlindungan kita. Tidak peduli sehebat apapun masalah yang terjadi, ini tidak bisa sampai ke tempat yang tinggi itu. Nah, jika kita tinggal di kayu salib, kita bisa mengalahkan kesulitan-kesulitan di masa pandemik ini. Nah, di gereja ada kayu salib. Gereja adalah tubuh Yesus. Maka gereja adalah tempat perlindungan rohani. Mari kita baca Wahyu 12 ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu, selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Nah, jadi perempuan yang adalah simbol dari umat kudus di akhir zaman pergi ke tempat perlindungan, yaitu padang gurun. Nah, padang gurun di Alkitab adalah simbol dari gereja. Dan ini dikatakan tempatnya, yaitu tempat perempuan itu. Maka artinya gereja harus menjadi gereja kita masing-masing, harus menjadi tempat kita masing-masing. Kita bukanlah sekedar tamu yang berkunjung ke gereja. Nah, setelah Tuhan mengeluarkan umatnya dari Mesir, Tuhan menuntun umat Israel ke padang gurun dan membuat mereka hidupnya berpusat pada kemah suci di padang gurun setiap harinya. Nah, kemah suci untuk kita hari ini adalah gereja. Gereja adalah bait suci, yaitu tubuh Yesus, yaitu Yesus sendiri. Maka gereja harus menjadi gereja aku. Yesus harus menjadi Yesus milikku, bukan Yesusnya orang lain. Nah, di gereja ini ada salib. Nah, ini bukan berbicara mengenai salib jasmani atau salib hurufiah yang digantung di tembok, saudara. Tapi ini adalah salib rohani. Nah, apa itu salib rohani? Salib adalah lambang dari damai. Salib mendamaikan hubungan kita dengan Tuhan yang rusak karena dosa. Dan salib mendamaikan hubungan kita antar sesama. Ini adalah tempat perlindungan kita. Nah, jadi janganlah kita meninggalkan gereja. Lalu yang ketiga, kita akan lihat karakteristik dari orang yang tinggal di tempat yang tinggi. Nah, kita harus memiliki iman bagi Raja Wali, yaitu menjadi orang-orang yang tinggal di tempat yang tinggi secara rohani. Nah, seperti apakah orang seperti ini? Yang pertama, ada di udara. Raja Wali mengembangkan sayapnya dan terbang tinggi di udara. Nah, Raja Wali ada di udara, tapi binatang-binatang yang lain ada di darat. Nah, sama halnya orang percaya. Ada orang percaya yang tinggal di udara, ada orang percaya yang tinggal di darat secara rohani. Maksudnya tinggal di darat adalah kehidupan yang tercemar oleh dosa-dosa dunia dan jauh dari Tuhan. Sedangkan yang tinggal di udara adalah kehidupan iman yang tidak tercemar, yang bersih, yang hidupnya intim dengan Tuhan. Nah, jika kehidupan iman kita ada di udara, kita dapat mengalahkan segala permasalahan karena Tuhan beserta kita. Yang kedua, orang yang tinggal di tempat yang tinggi adalah orang yang mencari perkara yang di atas, perkara-perkara yang kekal. Nah, perkara yang di atas ini yang memenuhi pemikirannya. Ini yang terus-menerus dipikirkan. Nah, orang yang memikirkan perkara yang di atas, mereka tidak mau memikirkan perkara yang di bumi. Karena perkara yang di bumi baginya hanyalah sampah atau kotoran. Ya, marilah kita baca di Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, kata sampah di sini adalah skubalon dalam bahasa Yunani yang artinya kotoran atau tinja. Nah, jadi dari sudut pandang Tuhan, perkara-perkara bumi, hal-hal bumi ini seperti sampah, bahkan kotoran. Apa itu hal-hal dunia? Perkara-perkara bumi. Mari kita baca Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan,
kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Orang-orang yang memikirkan perkara-perkara yang di bumi itu suka uang, suka kuasa, suka kehormatan, suka menjadi populer, ingin diakui dan dipuji oleh banyak orang. Nah, Rasul Paulus menganggap ini semua sebagai sampah. Nah, kenapa? Karena baginya pengenalan akan Kristus ini jauh melebihi hal-hal dunia. Nah, kata pengenalan akan Kristus, akar katanya adalah ginosko, yang artinya hidup intim bersama Tuhan. Nah, Rasul Paulus mengerti hal-hal dunia ini sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan hidup intim bersama Tuhan yang sepenuhnya dipimpin oleh Tuhan. Nah, demi ini Rasul Paulus rela melepaskan semuanya itu, yaitu hal-hal dunia. Kata melepaskan di sini adalah semio dalam bahasa Yunani, yang artinya kehilangan, kerugian, hukuman. Nah, hidup berjalan bersama-sama dengan Tuhan, tapi tidak mau kehilangan hal-hal dalam diri kita. Ini mustahil, saudara. Jika kita tidak mau menerima kerugian, bahkan hukuman, ini mustahil untuk hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, mari kita sungguh-sungguh tinggal di tempat tinggi rohani seperti Raja Wali. Janganlah kita seperti orang-orang yang tinggal di darat atau di bumi ini, yang dipenuhi dengan kekhawatiran tentang kehidupan di dunia ini semata. Ya, apa yang akan aku makan? Apa yang aku akan minum? Apa yang aku akan pakai? Nah, apakah ada tempat yang seru yang bisa aku pergi? Apakah ada tempat yang bagus? Nah, kita harus naik ke tempat tinggi, saudara, di udara, mencari hal-hal yang di atas. Nah, apa yang dapat aku lakukan untuk bisa melakukan kehendak Bapa? Apa yang dapat aku lakukan agar aku bisa memperluas Injil Kerajaan Allah ke seluruh dunia? Daud berkata sebelum dia mati, Tuhan, jangan tinggalkan aku di masa tuaku, sampai Engkau memanggilku. Tolong bantu aku terus, agar aku dapat terus menginjil. Nah, biarlah seruan, doa, dan kerinduan Daud ini menjadi doa dan kerinduan kita. Amin. Dan biarlah kita semua meninggalkan kehidupan duniawi yang kotor dan bau ini. Nah, mari kita tidak tinggal di darat atau di bumi, tapi mari kita terbang tinggi seperti Raja Wali, bersekutu intim dengan Allah Bapa dan menggenapi kehendak Bapa. Amin. Alkitab berkata dengan tegas, ya, kepada orang yang tetap tinggal di bumi secara rohani ini, nama orang tersebut tidak dicatat dalam kitab kehidupan. Dan orang yang tidak ditemukan namanya di kitab kehidupan akan dilempar ke lautan api. Nah, maka saya berdoa agar kita semua dapat sungguh-sungguh menjalani sisa kehidupan yang singkat ini dengan takut dan gemetar di hadapan Tuhan. Ya, sungguh-sungguh meninggalkan kehidupan yang tinggal di bumi ini secara rohani. Dan yang terakhir, berkat iman bagi Raja Wali adalah berkat dapat melihat dari jauh. Raja Wali terbang tinggi dan tinggal di tempat yang tinggi. Nah, Raja Wali dapat melihat dari jauh, saudara. Penglihatan Raja Wali ini adalah 10 kali penglihatan manusia. Jarak penglihatan Raja Wali ini bisa sampai sejauh 8 km. Ya, mari kita baca Ayub 39 ayat 32. Dari sana ia mengintai, mencari mangsa dari jauh. Matanya mengamat-ngamati. Kita pun harus punya mata yang dapat melihat dari jauh. Nah, apa karakter dari melihat dari jauh ini? Yang pertama, tidak peduli dengan hal-hal yang sia-sia atau hal-hal yang tidak berarti. Nah, seringkali kita memegang erat pada hal yang sia-sia. Kita memberi hidup kita ini untuk hal-hal ini. Fokus untuk hal-hal ini, menghabiskan waktu untuk ini, menghabiskan tenaga untuk ini, dan menghabiskan uang untuk ini. Nah, tapi Raja Wali fokusnya hanya kepada mangsanya yang jauh dan tidak fokus kepada hal-hal yang kecil yang lainnya di kiri kanannya, saudara. Yang kedua, karakter dari melihat dari jauh adalah melihat yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang. Nah, kita harus punya mata yang dapat melihat hal-hal yang orang-orang lain tidak bisa lihat. Raja Wali dapat melihat dari kejauhan binatang-binatang yang ada di darat, bahkan dapat melihat ikan yang berenang di dalam air. Nah, Raja Wali melihat hal-hal yang binatang-binatang lain tidak bisa lihat. Nah, untuk kita hari ini, mata rohani kita harus terbuka, sehingga kita bisa melihat hal-hal yang tidak kelihatan oleh mata jasmani. Nah, mari kita lihat pada kerajaan kekal. Kita harus melihat pada penebusan Yesus Kristus.
kita harus bisa melihat kedalaman firman yang dalam dan ajaib dari firman Tuhan. Dan kita harus bisa melihat kedatangan Kristus yang kembali. Dan kita juga harus melihat janji-janji Tuhan di akhir zaman ini, yaitu Tuhan berjanji untuk mengubah kita hidup-hidup masuk ke dalam kerajaan sorga. Sebaliknya, apa yang terjadi jika kita tidak melihat hal-hal yang di atas, saudara? 2 Petrus 1 ayat 9 dalam terjemahan aslinya, saya akan bacakan. Orang yang melihat pendek tidak bisa melihat jauh, lupa dosa-dosanya telah dihapus, jadi kembali ke gaya hidup kehidupannya yang lama. Nah, jadi arti ayat ini, jika tidak melihat hal-hal rohani, jika kita tidak melihat dengan mata iman, maka kita pasti akan kembali ke kehidupan duniawi. Jika kita tidak memiliki mata Raja Wali, kehidupan rohani dan jasmani kita akan gagal. Nah, hari ini Tuhan sudah memberikan kita semua berkat untuk terbang tinggi. Nah, hari ini Tuhan sudah memberikan kita semua berkat untuk tinggal di tempat yang tinggi, sehingga Tuhan memberikan perlindungan dan keamanan bagi kita. Nah, hari ini Tuhan sudah memberikan berkat kepada kita agar kita bisa melihat dari jauh. Nah, maka jangan sampai kita semua kehilangan berkat-berkat yang luar biasa ini. Nah, jangan sampai berkat-berkat ini dicuri dalam kehidupan kita. Nah, jadi bagaimana agar kita selalu menerima berkat-berkat ini? Nah, ayat firman hari ini, Yesaya 40 ayat 31 berkata bahwa orang yang menantikan Tuhan akan seperti Raja Wali yang kuat, terbang tinggi. Kata menantikan di sini adalah kafah dalam bahasa Ibrani. Jadi bukan hanya melihat sekali, tapi terus-menerus melihatnya untuk mengingat menjadi satu. Nah, jadi setiap harinya, saudara, sesibuk apapun, mari kita terus-menerus melihat Tuhan, melihat dunia rohani, melihat dunia firman, dan terikat menjadi satu. Nah, buat apa kita mengikat diri kita dengan uang, kuasa, dan perkumpulan-perkumpulan manusia? Kita harus terikat dengan Tuhan, harus terikat dengan firman Tuhan, sehingga pikiran Bapa dengan pikiran kita terikat menjadi satu. Hati Bapa dan hati kita menjadi satu. Dan kehidupan kita terikat dengan hal-hal yang berkenan bagi Allah Bapa. Maka saya berdoa dan berkati dalam nama Tuhan Yesus, agar dalam masa pandemik ini, kehidupan kita semakin lama, semakin terbang tinggi, sehingga setiap harinya kita semua mendapat kemenangan yang besar dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur melalui firman Tuhan hari ini, Engkau mencurahkan berkat iman Raja Wali di tengah badai kehidupan besar yang terjadi saat ini. Tolonglah kami agar kami sungguh-sungguh menerima janji firman-Mu ini. Tolong Bapa, kami yang lemah dan tidak berdaya ini, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan, agar kami dapat terus tinggal dalam tuntunan firman-Mu dan menerima janji-janji firman Tuhan, sehingga iman kami naik dan seluruh aspek kehidupan kami pun Tuhan naikkan. Tolong Bapa, bangkitkan hal-hal yang mati dalam kehidupan kami. Tolong bangkitkan iman kami, kesehatan kami, pekerjaan, usaha, sekolah, rumah tangga kami, khususnya bangsa dan negara kami. Kiranya ini semua dibangkitkan dan dipulihkan di dalam nama Yesus. Bapa, di tengah masa pandemik ini, biarlah kami tinggal di tempat yang tinggi, yang hidup berpusat pada gereja. Tolong ampuni kami yang selama ini hidup hanya berpusat pada diri kami sendiri, yang menjauh dari gereja dan tidak memperdulikan dan tidak mengasihi gereja. Tolong agar kami selalu dituntun dan tinggal dan mengasihi gereja yang adalah tubuh Tuhan Yesus, yang memberikan perlindungan kepada kami semua. Dan tolong Bapa, kiranya dalam sisa kehidupan kami yang pendek di bumi ini, kami dapat semakin mendekat, semakin intim, dengan terus-menerus mencari perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Menjalani hidup ini dengan mata iman yang terfokus pada hal-hal yang kekal dan mengejarnya. Sehingga kami percaya kami dapat mengalahkan seluruh badai kehidupan kami di bumi ini dan menjadi pemenang sampai akhir. Bapak, kami percaya Engkau sudah mendengar dan menjawab semua doa-doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Ketika kita mengikuti setiap perintah-perintahnya, kita akan menerima pengharapan dan sukacita sejati. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Saudara bisa memberikannya lewat nomor rekening yang nanti tertera pada layar.
Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang hidup, kami bersyukur sekali lagi di hadapan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang berharga. Tolong kiranya setiap firman-Mu dapat dimateraikan di hati kami, sampai firman-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Kami rindu menjadi pelaku-pelaku firman di akhir zaman. Tolong Kau yang memberikan kami kemampuan untuk bertahan dalam setiap godaan dunia dan menjaga hidup kami kudus sepenuhnya untuk kemuliaan-Mu. Allah Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan yang telah kami persiapkan sebelumnya. Bapa, tolong kiranya Engkau mau menerima setiap persembahan dari setiap pribadi yang datang di hadapan-Mu pada hari ini. Kiranya Engkau berkenan dan mau memakai setiap persembahan kami untuk pekerjaan perluasan kerajaan-Mu di muka bumi. Tolong agar kami dapat terlibat dalam setiap pekerjaan besar yang sedang Engkau lakukan, sehingga kehidupan kami dapat menghasilkan buah yang menyenangkan hati-Mu. Bapa, tolong kehidupan jemaat-Mu yang ada dalam kesulitan. Kiranya Engkau hadir dan memberikan solusi yang sejati. Tolong Kau yang memberikan berkat kelancaran dalam segala aspek, dalam pekerjaan, usaha, pendidikan, keluarga masing-masing jemaat-Mu, agar kami semua dapat keluar dari semua kesulitan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami menaikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, penuh ucapan syukur. Amin. Saudara, saya akan menyampaikan warta untuk minggu ini. Pertama, jadwal ibadah hari Minggu, ibadah hari Tuhan yang dilakukan secara online akan ditayangkan setiap hari Minggu jam 7 pagi. Saudara bisa mengikutinya lewat aplikasi YouTube di channel GPBSI Bandung. Supaya kita tidak ketinggalan, saudara dapat menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Warta yang kedua, saudara jangan lewatkan pelajaran Alkitab melalui seri Sejarah Penebusan karangan Pendeta Abraham Park setiap hari Selasa jam 7 pagi melalui YouTube di channel GPBSI Bandung. Warta yang ketiga, kami mengundang saudara semua untuk bergabung dalam komsel virtual yang diadakan melalui aplikasi Zoom. Khusus untuk kaum wanita, komsel diadakan setiap hari Selasa pada pukul 7 malam, dan khusus untuk kaum pria, komsel diadakan setiap hari Kamis pada pukul 7 malam juga. Untuk anak-anak, komsel diadakan setiap hari Jumat jam 5 sore. Saudara yang rindu untuk bergabung dalam komsel ini bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar. Warta yang keempat, kami membuka kelas pelajaran online Sejarah Penebusan. Nah, bagi saudara yang rindu untuk belajar seri Sejarah Penebusan, perlu kami infokan, kelas ini diadakan secara rutin dan sistematis. Kelas pelajaran ini juga gratis. Dan peserta yang mengikuti pelajaran online ini akan mendapatkan buku seri Sejarah Penebusan dan sertifikat. Saudara yang ingin bergabung bisa segera menghubungi nomor yang tertera pada layar ini. Berikutnya, saya akan membacakan Rambu Iman tahun 2021, yaitu gereja yang mewujudkan pemulihan besar di dalam sejarah penebusan dengan iman yang naik terbang bagai Raja Wali. Saudara, jika saudara mempunyai pertanyaan dan permohonan doa, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui pesan WhatsApp di nomor yang tertera di layar ini. Sekali lagi, kami mengingatkan kembali untuk menuliskan rangkuman firman Tuhan yang baru saja kita terima hari ini sebanyak 5 kalimat saja pada kolom komentar di bawah. Saya berharap saudara menjadi salah satu pemenang yang mendapatkan sebuah buku dari seri Sejarah Penebusan dan tumbler yang bertemakan Sejarah Penebusan. Batas waktu untuk menuliskan rangkuman adalah 3 hari, yaitu di hari Rabu tanggal 14 Juli 2021. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk bergabung melalui sosial media kami, yaitu Instagram di GPBSI_BDG dan YouTube di channel GPBSI Spasi Bandung.
Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang saudara semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan doksologi dan menerima doa berkat. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih yang berkelimpahan dari Allah Bapa, dan tuntunan persekutuan, penghiburan, pengaruh dari Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara semua untuk menerima berkat iman bagai Raja Wali yang naik terbang dan tinggal di tempat yang tinggi. Biarlah berkat ini menyertai saudara semua yang menyembah hari ini, seluruh isi keluarga, pekerjaan, usaha, kesehatan, sekolah, bangsa, negara, kota, dan gereja Bukit Sion Indonesia, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.